Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nuraira Zara dengan NIM 15036200034. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan tools perintah pada aplikasi AutoCAD untuk mata pelajaran APL-PIG. Disimak baik-baik ya teman-teman. Adapun tujuan pembelajaran pada kompetensi ini adalah siswa dapat menjelaskan tools dasar dalam AutoCAD, siswa dapat membandingkan fungsi tools dengan 90% benar, dan siswa dapat mengoperasikan AutoCAD pada denah 2 dimensi sederhana. Nah, apa sih itu AutoCAD? AutoCAD ini merupakan perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Untuk bisa berkomunikasi dengan AutoCAD, kita menggunakan perintah atau command. Command ini dapat dijalankan melalui 3 bagian, dengan menu bar, toolbar, ataupun keyboard, di mana dengan keyboard merupakan yang paling efektif. Selanjutnya, di sini adalah perintah-perintah dasar dalam menggambar AutoCAD. Nah, di sini ada lambang dan shortcut keyboard yang bisa kita akses. Kemudian, di sini yang pertama yang biasa banyak digunakan itu ada line, di mana fungsinya untuk membuat garis lurus. Kemudian ada construction line, di mana untuk membuat garis lurus dengan panjang tak hingga. Kemudian ada polyline, untuk membuat garis tanpa putus. Ada polygon, untuk membuat segi banyak yang beraturan. Kemudian ada rectangle, untuk membuat segi 4. Arch untuk membuat busur lingkaran, dan ada circle untuk membuat lingkaran, di mana semua icon-icon ini berfungsi untuk basic dalam penggambaran, dan kita banyak menggunakannya dalam pembuatan denah. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis toolbar. Yang pertama ada toolbar standar dengan visualisasi seperti berikut. Toolbar ini berfungsi untuk membuka lembar baru, membuka file, copy, cut, paste, dan sebagainya. Jadi, jika kalian ingin membuat lembar baru, maka kalian akan menggunakan toolbar ini. Selanjutnya di sini ada toolbar layer, di mana fungsinya itu untuk mengatur layer yang akan kita pakai dalam proses pembuatan gambar, di mana layer ini sendiri berfungsi untuk menentukan berbagai objek gambar bagian tertentu. Jadi, sebelum kita membuat denah, kita perlu membuat layer dulu, di mana layer ini dapat menentukan bagian objek as, dinding, arsiran, ataupun sebagainya. Lalu yang ketiga ada tools properties, di mana tools ini berfungsi untuk mengetahui warna, jenis garis, dan ketebalan garis dari sebuah objek. Objek di sini adalah layer yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pada tools ini kita dapat menyesuaikan objek sesuai dengan fungsinya, dengan ketebalan dan warna yang berbeda. Toolbar yang selanjutnya yaitu toolbar style, di mana toolbar ini berfungsi untuk membuat jenis teks, jenis dimensi, dan jenis tabel yang akan kita gunakan. Jadi, ketika kita ingin memberikan teks pada denah, kita dapat mencarinya pada toolbar ini. Selanjutnya ada toolbar modify, di mana toolbar ini merupakan salah satu toolbar yang paling banyak kita gunakan dalam pembuatan denah 2 dimensi. Karena toolbar ini berisikan icon-icon atau tools untuk memberikan pengeditan pada objek yang telah kita buat. Nah, kalau ini adalah beberapa icon yang sering kita gunakan pada toolbar modify. Berikut ini ada lambang dan shortcut keyboard yang bisa kita gunakan untuk mencari tools tersebut. Yang pertama ada erase, di mana fungsinya itu untuk menghapus objek yang telah diseleksi. Kemudian ada copy, untuk mengadakan objek yang telah diseleksi. Ada mirror, mencerminkan objek yang telah diseleksi. Offset, membuat objek sebangun dengan ukuran yang lebih besar ataupun lebih kecil. Kemudian ada array, untuk menggandakan objek yang telah diseleksi dengan jarak dan jumlah yang bisa ditentukan. Kemudian ada move,
untuk memindahkan objek, kemudian ada rotate untuk merotasi atau memutar objek yang telah kita seleksi. Toolbar ini merupakan toolbar terakhir yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini, yaitu toolbar dimension, di mana toolbar ini berfungsi sebagai perintah-perintah untuk memberikan notasi dimensi pada sebuah objek. Ini merupakan beberapa icon pada toolbar dimension yang sering kita gunakan. Kita dapat menggunakannya dengan menemukan lambang atau shortcut keyboard tersebut. Berikut ini adalah icon linear yang berfungsi untuk membuat rotasi dimensi arah vertikal dan horizontal. Yang kedua ada alginate yang berfungsi untuk membuat rotasi dimensi arah vertikal, horizontal, dan arah miring. Sedangkan arclet berfungsi untuk membuat dimensi pada panjang bidang lengkung. Kemudian ada ordinate membuat rotasi dimensi untuk menunjukkan koordinat pada sebuah objek. Yang terakhir adalah radius yang berfungsi untuk membuat notasi dimensi untuk jari-jari atau radius dari sebuah lingkaran ataupun bidang lengkung. Nah, setelah kalian mengetahui icon dan fungsinya, penting halnya untuk men-setting AutoCAD pada pekerjaan pertama atau lembar baru sebelum digunakan, agar memudahkan kalian dalam pengoperasian. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dilakukan dalam lembar kerja baru AutoCAD. Langkah selanjutnya, setelah kalian membuka lembar kerja baru, yaitu kalian ketik unit, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, pada icon precision, kalian pilih 3 angka 0 di belakang koma, kemudian kalian pilih sentimeter. Ketika sudah, kalian ketik OK. Kemudian kalian harus aktifkan juga OSNAP-nya. Kalian klik seperti pada contoh. Ini berfungsi untuk memudahkan kalian dalam menaruh objek nantinya. Setelah sesuai, seperti telah dicontohkan, kalian bisa klik OK. Kemudian kalian bisa menggunakan icon yang telah kalian pelajari pada sebelumnya. Setelah kalian memahami icon, fungsi, dan penggunaannya, kalian perlu melakukan latihan mandiri untuk dapat mengoperasikannya. Agar dapat membantu kalian dalam latihan, ada beberapa sumber media yang dapat kalian gunakan. Yang pertama adalah video tutorial dasar-dasar penggunaan AutoCAD oleh Arga Pandowinata dengan link YouTube seperti berikut. Kemudian ada modul atau lembar kerja dasar AutoCAD 2016 oleh Bayu Teguh Ajianto STMT dengan link seperti berikut.